Halo, perkenalkan, saya Rosita Dewi dari Sistem Informasi A. Apa itu ERP? ERP, Enterprise Resource Planning, adalah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan yang mencangkup dana, pemersinan, SDM, waktu, bahan, dan kapasitas. Mengacu pada definisi ERP, kita dapat mengetahui bahwa fungsi ERP sebagai alat untuk integrasi proses produksi atau jasa perusahaan serta integrasi data dalam organisasi. Manfaat ERP. Yang pertama, menyederhanakan proses bisnis. Sistem ERP menyederhanakan berbagai proses yang kompleks seperti perencanaan produksi, pelacakan inventaris, membuat laporan keuangan, dan lain-lain. Kedua, menghemat biaya. Dengan sistem ERP, perusahaan dapat mengurangi biaya administrasi dan biaya operasional. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Sistem ERP membantu perusahaan menghilangkan pekerjaan manual, sehingga berbagai proses dapat diselesaikan dengan cepat. Keempat, mengintegrasikan informasi. Perangkat lunak ERP memungkinkan setiap departemen untuk mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan tanpa mengganggu pekerjaan departemen lain. Kelima, mengoptimalkan keamanan data. Perusahaan tidak perlu khawatir mengenai keamanan data, sebab sistem ERP memonitor titik akses dengan ketat. Pembatasan terhadap data juga dapat dikontrol oleh admin yang mengelola sistem, sehingga perusahaan dapat menjadikan sistem ERP mereka aman seperti yang diinginkan. Implementasi ERP. Saat ini, ada 3 jenis pengembangan ERP yang diimplementasikan oleh banyak perusahaan. Yang pertama, Cloud, On-Premise, Hybrid. Yang pertama, Cloud. ERP berbasis cloud tidak mengharuskan perusahaan untuk memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyimpanan data mereka, karena semuanya disimpan dalam cloud. Implementasi ERP ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan ERP tradisional, sehingga lebih banyak digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Kedua, On-Premise ERP. Implementasi On-Premise ERP mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server mereka sendiri, sehingga membutuhkan pemeliharaan dan biaya yang lebih banyak. Inilah mengapa ERP konvensional lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar. 3. Hybrid ERP memungkinkan perusahaan untuk menjalankan perangkat lunak ERP mereka di bawah kendali mereka sendiri, dengan menggunakan server sekaligus menyimpan sebagian data mereka di cloud. Tingkatan ERP. ERP tingkat 1 mendukung perusahaan global yang besar dan menangani semua masalah internasionalisasi termasuk mata uang, bahasa, alfabet, kode pos, aturan akuntansi, dan lain-lain. ERP Government tingkat 1. ERP tingkat ini mendukung agensi pemerintahan besar atau sebagian besar federal. Vendor ERP yang berada di tingkatan ini mendukung akuntansi, SDM, dan pengadaan di pemerintah. ERP Government tingkat 2. ERP yang berada pada tingkatan ini kebanyakan berfokus pada pemerintahan negara bagian dan lokal dengan beberapa instalasi federal. ERP tingkat 3. ERP tingkat ini mendukung perusahaan-perusahaan skala menengah. Sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang, tetapi hanya satu alfabet. ERP tingkat 4 dirancang untuk bisnis kecil, hanya berfokus pada akuntansi dan sering tidak dianggap sebagai sistem ERP yang lengkap oleh profesional TI.
modul-modul ERP. Yang pertama, akuntansi. Modul akuntansi berfungsi mengelola arus kas yang masuk dan keluar dalam satu perusahaan. Yang kedua, CRM, Customer Relationship Management, membantu meningkatkan kinerja penjualan melalui layanan pelanggan yang lebih baik dan membangun hubungan yang sehat dengan pelanggan. Human Resource Management membantu meningkatkan efisiensi Departemen SDM atau HR dalam perusahaan. Modul ini membantu mengelola informasi karyawan seperti penilaian kinerja, deskripsi pekerjaan, cuti. Terima kasih.